Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala, amma ba'd. Yang Allah muliakan jamaah musalla Miftahul Jannah, mata'anallah wa iyyakum bis-sihhati wal afiyah. Pertama-tama mari kita ucapkan alhamdulillah, puji dan syukur kepada Allah. Salawat dan salam semoga Allah curahkan, Allah limpahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga kepada keluarga, sahabat serta pengikut beliau ila akhiriz zaman. Jamaah rahimakumullah, kembali ulun membacakan tulisan Imam Al-Ghazali, sebuah buku kecil yang berjudul Minhajul Arifin, masih berhubungan dengan iqamatus shalah. Perintah di dalam Al-Quran tentang salat itu diawali dengan kalimat aqama yuqimu iqamah, aqimus salata wa atuz zakata. Kita sering menerjemahkan perintah aqimu itu adalah dirikanlah salat. Namun ada makna lain yang berkenaan dengan amalan qalbu dan fikir saat kita sholat. Sebagai perbandingan, sebelum sholat biasa imam menyampaikan pesan aqimu sufufakum tarasu wa'tadilu, juga menggunakan kata aqimu sufufakum. Sufuf, saf, saf. Aqimu, luruskan. Arti lurus itu tidak bengkok, apalagi mencabang. Maka ketika itu juga mengawali perintah sholat aqimus sholah. Sementara sholat secara bahasa juga berarti ad-doa. Seberapa orang serius berdoa itu menggambarkan seberapa fokus dan bulat hatinya memohon kepada orang yang kepadanya dia berdoa. Semakin sungguh, semakin serius saat berdoa, dia tidak lagi menghiraukan apapun yang ada di kiri maupun kanan. Yang dia lakukan hanyalah memfokuskan, membulatkan sepenuhnya kalbu dan pikiran semata-mata kepada Allah. Berarti ketika Allah perintahkan aqimus salata, maka kalbu dan pikiran orang yang sholat siogianya tidak mencabang, bahkan tidak bengkok. Karena itu salah satu firman Allah, wa aqimis salata lidzikri, luruskan sholat itu hanya mengingat aku, hanya mengingat aku. Nah, jamaah yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, kalau kada salah pada pekan yang lalu kita mulai masuk bab ibtitahis salawati. Permulaan kita membuka perbuatan sholat yang secara garis besar kata Imam Al-Ghazali, apabila engkau hadapkan wajahmu ke arah kiblat, maka hadapkan qalbumu kepada Allah. Jangan engkau main-main. Jangan kau anggap seperti berhadapan dengan teman bermain, sehingga merasa biasa, tidak merasakan apa-apa di dalam qalbu dan pikiran. Ingat
bahwa engkau berdiri di hadapan Allah. Bahkan untuk lebih serius lagi, bayangkan kalau itu adalah saat di mana engkau berdiri di hadapannya pada hari kiamat, pada saat perhitungan amal perbuatan. Karena itu, berdirilah di atas kedua kaki yang sebelahnya penuh dengan rasa takut dan yang sebelahnya penuh dengan rasa harap. Bahwa kita tahu siapa diri kita. Orang yang tidak tahu tentang siapa kita yang sesungguhnya, kita diberitahu oleh Allah tentang siapa kita. Makanya kemarin saat kita mau masuk ke dalam masjid, bayangkan kita tidak hendak masuk ke rumah orang biasa. Ini rumah Allah. Kalau di jalan saat kita tak membawa surat menyurat, tiba-tiba di depan kita ada operasi razia dan kita sadar kita tidak membawa surat menyurat, maka pada saat itu pikiran kita, perasaan kita sudah berubah. Ada rasa cemas. Sekiranya ada jalan tikus, kita mungkin akan memilih jalan lain. Bagaimana kalau tidak ada jalan dan kita harus maju ke depan? Ada perasaan cemas, ada perasaan khawatir, ada perasaan istilah kita, mau kada mau hadapi ya sudah. Padahal mereka yang sedang bertugas melakukan razia belum tahu kalau kita tidak membawa surat menyurat. Tapi kita tahu siapa kita. Bagaimana ketika kita hendak menghadap Allah? Allah sudah tahu lebih dahulu siapa kita. Dengan segala dosa, dengan segala kesalahan kita menghadap, maka timbul rasa takut. Tapi kita juga tahu Allah Maha Pengampun. Kita tahu Allah pasti memuliakan siapapun yang menjadi tamunya. Dan dalam hadis Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, orang yang sholat berjamaah, orang yang masuk ke dalam masjid, sesungguhnya adalah tamu bagi Allah Subhanahu Wa Taala, dan Allah pasti dan selalu memuliakan tamunya. Maka bagian itulah yang membuat tumbuhnya harapan dalam qalbu dan pikiran kita. Lalu ketika engkau ucapkan Allahu Akbar, memulai sholat, membuka sholat dengan kalimat takbir, maka ketahuilah sesungguhnya Allah tidak berhajat kepada pengabdianmu. Allah tidak diuntungkan oleh pujianmu, karena berhajat itu bagian dari sifat orang yang miskin, dan itulah sifatnya makhluk. Sementara Allah Maha Kaya. Namun Allah perintahkan kamu sholat, Allah perintahkan kamu ruku, Allah perintahkan kamu sujud dan beribadah. Itu semata-mata Allah memberikan jembatan buat kamu yang miskin untuk bisa lebih dekat kepadanya, Dia yang Maha Kaya, untuk lebih dekat kepada ampunannya, untuk lebih dekat kepada rahmatnya, agar dijauhkannya dari kemurkaannya. Lalu terakhir kemarin pada bab tentang iftitah as-salawat, bersyukurlah kepada Allah karena Allah masih menjadikan engkau pantas dan layak untuk berdiri di hadapannya, mendirikan salat. Berapa banyak orang yang tidak Allah izinkan lagi untuk sujud di hadapannya, walaupun dalam bentuk terlihat orang itu yang tidak mau sholat. Dalam kehidupan kita, sekiranya seorang presiden mengundang, maka siapa yang mendapatkan undangan pasti akan merasa terhormat. Siapa yang tidak mendapatkan undangan pasti merasa tidak mendapatkan perhatian dari seorang presiden. Nah, kita diundang oleh Allah melalui suara muadzin. Maka siapa yang tergerak itulah yang terpilih.
Itulah yang direncanakan Allah memiliki kedekatan dibandingkan orang yang keras suara azan tapi dia tidak tergerak hatinya karena memang Allah tidak memilih dia. Jamaah yang dimuliakan Allah. Lalu bagian berikutnya, mulailah kita membaca Al-Quran, yaitu surah Al-Fatihah di dalam salat. Allah berfirman, kata Imam Al-Ghazali, فَإِذَا أَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ إِنَّهُ لَيْسَ لَهُ سُلْطَانٌ عَلَى الَّذِينَ آمَنُوا وَعَلَى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ إِنَّمَا سُلْطَانُهُ عَلَى الَّذِينَ يَتَوَلَّوْنَهُ. Apabila engkau membaca Al-Quran, maka mohonlah perlindungan kepada Allah dari syaitan yang terkutuk. Sesungguhnya syaitan tidak diberikan kuasa terhadap orang-orang yang beriman dan orang-orang yang hanya kepada Rabb-nya bertawakal. Sesungguhnya kuasa syaitan itu hanya terhadap orang-orang yang memang menjadikan syaitan itu sebagai orang dekatnya, sebagai temannya, sebagai sahabatnya, atau apalagi sebagai pemimpinnya. Surah An-Nahl ayat 98-99. Allah juga berfirman, annahu man tawallahu fa annahu yudilluhu, bahwasanya siapapun yang menjadikan syaitan sebagai teman, menjadikan syaitan sebagai panutan, maka pastilah dia akan tersesat. Surah Al-Hajj ayat 4. Nah, pada saat membaca Al-Quran, dan dalam hal ini kita membaca surah Al-Fatihah, dan sesudah surah Al-Fatihah, apa yang mesti ada dalam kalbu dan pikiran kita? Kata Imam Al-Ghazali, wadhkur ahdallahi alaika wa mitsaqahu fi wahyihi wa tanzilihi. Jangan lupa perjanjian Allah kepada kamu dalam wahyu yang dia turunkan. Wandur kaifa taqra, karena itu perhatikan bagaimana kamu membaca kalamnya. Farattil wa tadabbar, maka bacalah dengan tartil, jangan gerasak gerusuk, dan usahakan engkau mentadabburi apa yang engkau baca, karena yang kau baca bukan kalimah-kalimah biasa, tapi adalah kalam-kalam Allah, wahyu Allah yang kau baca dengan lidahmu. Karena itu di dalam salah satu literatur kitab tafsir Ayatul Ahkam yang ditulis oleh Syekh As-Sabuni, kenapa Allah perintahkan kita sebelum membaca Al-Quran dengan berta'awudz, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Beliau mengatakan salah satu hikmahnya betapa suci kalam Allah, sehingga kita mesti harus sucikan dulu lidah kita. Lidah kita yang barangkali tadi berbohong, lidah kita yang barangkali tadi ngomongin orang, lidah kita yang barangkali mengucapkan kalimah-kalimah yang tidak sepadan dengan kesucian kalam Allah, yang kamu gunakan lidahmu untuk melafazkannya. Karena itu bersihkan. Jadi saat kita mengucap a'udzubillahi minasyaitonirrajim, tidak sekedar berlindung kepada Allah, tapi niat mensucikan lidah, karena lidah ini akan kita gunakan untuk melafalkan kalam Allah yang maha suci. Itu di dalam tafsir Ayatul Ahkam Syekh Ali As-Sabuni. Waqib 'inda wa'dihi, orang yang bertadabbur dia akan merenung, berhentilah di samping wa'dihi wa wa'idihi, janji dan ancaman. Ujar kita, tegantar kada hati membaca ancaman Allah. Kemudian ada enggak tumbuh semacam optimis ketika melewati kalam yang mengandung janji-janji Allah, seperti bagi orang-orang beriman maka akan diberikan balasan seperti ini. Itu namanya janji. Sedangkan bagi orang-orang yang tidak beriman maka akan
mendapatkan yang itu, maka itu namanya ancaman. Nah, pada saat itu, apakah itu kita baca seperti membaca kata-kata kita tak paham makna, atau kita membacanya dengan penuh rasa? Ketika ada janji Allah, tergerakkah hati kita untuk mendapatkan janji tersebut? Ketika melewati ancaman Allah, bergetarkah qalbu kita merasa takut sekiranya kita termasuk orang yang diancam? Wa amsalihi wa mawa'idhihi wa amrihi wa nahyihi wa muhkamihi wa mutasyabihihi. Makanya mungkin salah satu setidaknya bisa diamalkan kalau ulun membaca surah Sabbihis. Sabbihisma rabbikal a'la, itu tidak langsung alladzi khalaqa fasawwa, itu perintah dari Allah. Sabbihisma rabbikal a'la, bertasbihlah kepada Allah yang maha tinggi. Maka sebelum melanjutkan ayat kedua, sabbihisma rabbikal a'la, subhana rabbiyal a'la, karena Rasulullah SAW beliau demikian sering disampaikan oleh guru-guru kita. Kalau melewati ayat-ayat rahmah, Rasul memohon. Kalau melewati ayat-ayat siksa, Rasul berlindung. Kalau melewati ayat-ayat tentang nikmatnya surga, Rasul meminta. Rasul meminta. Bahkan salah satu riwayat dari Abdullah bin Abbas, karena itu sebagian kaum muslimin mengamalkannya setelah selesai membaca surah At-Tin. Alaihissallahu biahkamil hakimin, bukankah Allah itu hakim yang paling adil? Apa kata Abdullah bin Abbas? Dianjurkan berkata, bala wa ana ala dzalika minasyahidin, benar dan saya bersaksi bahwa Allah itu hakim yang paling adil. Itu menandakan ada respon terhadap apa yang kita baca ataupun apa yang kita dengar dari kalam Allah. Jadi di antara adab kita membaca kalam Allah, kita tidak seperti orang yang hanya sekedar disuruh membaca lalu kita membaca tanpa meresapi dan tanpa menghayati apa yang kita baca. Wa inni la akhsha an takuna iqamatuka hududahu ghaplatan min tadyi'ika hududahu, dan aku khawatir, kata Imam Al-Ghazali, ketika engkau melaksanakan perintah Allah dalam keadaan lupa, kelupaan itulah bentuk engkau lalai dari perintah Allah. Itu aku khawatir. Kita disuruh membaca, berarti kita melaksanakan apa yang disuruh saat kita membaca. Kita dengan membaca berharap tidak termasuk orang yang lalai terhadap perintah membaca. Tapi ternyata apa yang kita baca malah kita tidak berusaha untuk memahaminya. Maka itu yang aku khawatirkan, kata Imam Al-Ghazali, melaksanakan perintahnya dalam keadaan lupa, dalam keadaan lalai. Kelalaian itulah yang menjadi bagian dari ketidakseriusan engkau melaksanakan perintah. Nah, itu tentang adab membaca Al-Quran. Setidaknya bagi kita yang mungkin bukan orang yang berbahasa Arab, setidaknya apa yang kita ucapkan itu kita sadar itu kalam Allah. Itu kalam Allah. Nang mana aja surah Al-Fatihah, kemudian ma tayassara minal Quran, yaitu beberapa ayat setelah itu, setelah membaca surah Al-Fatihah. Bagi kita yang mendengar pun juga mesti harus bedakan antara mendengar perkataan makhluk dengan mendengar perkataan Allah. Sekalipun kita tidak faham karena kita memang lahir bukan berbahasa Arab, tapi kita setidaknya secara garis besar dapat meyakini dan dapat merasakan yang sedang kita dengar adalah kalam Allah. Sesempurna apa kita sebagai manusia sehingga
ketika kalam Allah dibacakan baik di dalam sholat maupun di luar sholat, seperti kita anggap itu kalam biasa. Salah satunya dibuktikan kita masih meneruskan jari jemari kita memainkan handphone. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika Abdullah bin Mas'ud membacakan surah An-Nisa atas permintaan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, "Aqri alayya al-Quran ya Abdullah," bacakan Al-Quran di hadapanku. Saat Abdullah bin Mas'ud membaca dari ayat pertama surah An-Nisa sampai ayat 41 sampai ayat 40, Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam diam senyap. Lalu ketika memasuki ayat 41, "Fa kaifa idza ji'na min kulli ummatin bisyahid wa ji'na bika 'ala haula'i syahida." Disitulah Rasul semakin merespon. Lalu beliau berkata, "Hasbak ya Abdullah." Tahan Abdullah. Kata Abdullah bin Mas'ud, aku lirik ternyata Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam meneteskan air mata. Betapa interaksi beliau dengan kalam Allah itu luar biasa. Responnya terhadap kalam Allah itu luar biasa. Yang menjadi persoalan buat kita, penyebab kenapa kita tidak serius mendengarkan Al-Quran dibaca, karena kalbu kita terdinding, kalbu kita tertutup, sehingga yang kita pandang hanya siapa yang membaca, bukan apa yang dia baca. Sekiranya kita dari lubuk hati dan kesadaran, kita tidak lagi melihat siapa yang membaca, tapi dalam pikiran kita, dalam keyakinan kita, ini kalam Allah, dan Allah sedang memperhatikan respon kita ketika mendengar kalamnya. Dari bahasa burung hinggap di kepala gen kadawani kita bergerak. Tapi lantaran kita hanya memandang siapa yang membaca, saat yang baca anak kecil kemudian tersalah, kita malah tertawa. Allah berfirman, "Afamin hadzal hadithi ta'jabun." Afamin hadzal hadithi ta'jabun. Kau anggap itu sesuatu yang lelucon sehingga kamu tertawa. Lalu dalam surah Al-A'raf ayat 185, "Fabi ayyi haditsin ba'dahu yu'minun." Kalau seperti itu respon dan sikapmu, maka perkataan yang mana lagi yang kamu imani? Kalau kalam Allah saja kau respon seperti itu, sekarang kalam siapa lagi yang bisa membuat kamu itu menghargai kalau kalam Allah tidak kau muliakan? Jadi setidaknya pada saat kita membaca surah Al-Fatihah, kita menyadari betul kita hanya penyambung lidah. Lidah kita ini sebenarnya terlalu naif ketika digunakan untuk menyebut kalam Allah yang maha suci. Tapi setidaknya kita berharap kesucian kalam Allah yang melewati lidah kita ini dapat mengubah lidah kita menjadi lidah-lidah yang baik. Ujar kita, wadahnya lalu barang, wadah lewat sesuatu yang suci dan luar biasa. Kalau istilah orang, barang hasilnya membemalam kada, umpat benaung barang di rumah kita rasanya untung benar. Kan begitu biasanya. Kalau ada orang yang mulia, ada orang yang luar biasa, umpama ke kampung kita, ya mun berharap mau bermalam di rumah kita rasanya rasa jauh panglah umpama. Tapi asal mau benaung satu mat di muka rumah kita tuh himungnya luar biasa kita. Bagaimana kalam Allah yang lewat di mulut kita? Terlebih di bulan suci Ramadan. Maka apa ini tidak cukup untuk memotivasi kita untuk semakin sering menuturkan kalam-kalam Allah agar lidah kita pun paribahasanya kecipratan luar biasanya nilai Al-Quran. Hati kita pun juga terisi dengan kemuliaan kalam Allah. Itu saat kita membaca Al-Quran. Karena ini menyangkut masalah sholat, ya memang di dalam sholat, tapi juga berlaku untuk di luar sholat. Ada tumbuh perasaan seneng banget gitu. Lidah kita ini dilewati kalam Allah tuh seneng banget. Sampai ulun umpamakan tadi kan,
Presiden datang ke kampung pun suruh sidin mau ngobrol duduk di rumah kita, rasanya rumah kita kada pantas untuk menjamunya. Tapi sekiranya setumat berdiri di buka rumah kita bernaung, bekesah benar tuh. Masya Allah jago rasa imung benar. Presiden di muka rumah. Nah, bagaimana itu kalau kalam Allah yang mampir di lidah kita? Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kemudian memasuki masalah ruku', babur ruku'. Tadi kan baca Al-Qur'an, iftitah berdiri memulai salat sudah, kemudian membaca ayat dalam salat juga sudah renungannya. Lalu lanjutannya adalah ruku'. Ruku'lah selayaknya orang yang hatinya tunduk kepada Allah. Jangan ruku' hanya dengan punggung yang kau rendahkan. Ruku'lah dengan hatimu di hadapan Allah. Ruku' dengan hati. Ruku' dengan hati. Jadi jangan hanya sekedar anggota tubuhmu saja, kepalamu tadi di atas kau tundukkan, punggung pundakmu tadi yang tegap berdiri kau punggukkan. Jangan hanya itu saja di hadapan Allah, tapi qalbu dan pikiranmu tunduk juga. Sebagaimana memulai salat, ketika kau hadapkan wajahmu ke arah kiblat, maka qalbu dan pikiranmu hadapkan kepada Allah. Maka sebagaimana juga begitu saat engkau ruku, bukan hanya badanmu saja yang menunduk, tapi yang penting qalbumu yang tunduk di hadapan Allah. Karena itu wanhatta an himmatika fil qiyami bi amri. Jangan merasa harap lantaran sembahyangnya terajin pada orang. Fa innaka la taqdiru ala ada'i fardhihi illa bi auni. Karena engkau mampu salat, kalau bukan dia yang menolong pun tak akan bisa. Wala tablughu dara ridwani illa bi rahmatih. Dan engkau tak mampu mencapai keridhaannya kalau bukan karena rahmatnya. Hati yang ruku adalah hati yang turun dari sifat keangkuhan. Jadi tidak hanya sombong yang kita yang kita hilangkan, sombong terhadap makhluk, sombong terhadap Allah, tapi betul-betul kita implementasikan dan tuangkan dalam bentuk rendah hati. Rendah hati untuk tidak merasa aku yang hebat di hadapan diriku. Kalau sombong itu kan biasanya merasa hebat di hadapan orang. Tapi kalau merasa hebat di hadapan diri, itu namanya ujub. Kalau merasa hebat di hadapan orang, namanya takabbur. Ujub dan takabbur itu mestinya sudah lama kita selesai dengan dua penyakit itu saat kita udah biasa ruku di hadapan Allah. Jadi kita udah kelar mestinya itu. Jadi ketika kita ruku, maka itu seharusnya memberikan kepada kita satu kesadaran bahwa kita tidak pantas untuk sombong terhadap orang lain. Bahkan kita tidak pantas untuk merasa sombong terhadap diri kita. Merasa hebat dalam perasaan diri kita namanya ujub. Tapi ketika merasa hebat ketika berhadapan dengan orang lain karena memandang orang itu lebih rendah, maka itu sombong. Dua-duanya mestinya udah kelar. Karena kita bukan 1-2 kali ruku di hadapan Allah, tapi udah kada kehitungan kita ruku di hadapan Allah. Bahkan wala tastati'ul imtina'a an ma'siyatihi illa bi'ismatihi. Bahkan jika engkau pun terhindar dari maksiat kepada Allah bukan karena engkau hebat, karena Allah yang lindungi kamu. Sehingga orang bijak mengatakan kalau engkau mampu melakukan sesuatu yang besar, bukan kamu yang hebat, Allah yang mudahkan. Kalau kamu mampu melakukan sesuatu, menyelesaikan sesuatu yang berat, bukan kamu yang kuat, tapi itu karena Allah yang meringankan. Karena Allah yang meringankan. Wala tanju min adabihi illa bi'afihi. Dan engkau tidak akan bisa selamat dari siksanya kalau bukan karena dia memaafkan kesalahanmu.
Jadi jangan merasa pede udah masuk surga ini karena udah banyak amal soleh. Amal soleh kita sebenarnya tak bernilai dengan surga Allah. Tapi amal soleh kita menjadi bernilai karena kesalahan-kesalahan kita diampuni oleh Allah. Biar berpenghasilan sehari umpama 10 juta. Kelihatan banyak, tapi sehari pian membayar tagihan 20 juta. Tidak ada apa, tidak ada artinya. Nang 10 juta itu. Nang harus pian bayar setiap hari 20. Tapi meskipun pian cuma dapat satu hari umpama 100.000, tapi pian tagihan-tagihan pian dibebaskan. Maka lebih besar penghasilannya 10.000. Jadi ketika orang itu mulia di hadapan Allah, bukan karena dia sekedar rajin ibadah, taat kepada Allah, banyak punya gudang atau amal soleh, tidak. Tapi karena dosa-dosanya dihapus oleh Allah sehingga kebaikan yang sedikit itu akan terasa. Engkau tidak akan selamat dari siksa Allah kalau bukan karena Allah maafkan. Makanya Rasulullah SAW kan bersabda, qala Rasulullah SAW, lan yadkhulal jannata ahadun bi amalih. Ini yang sering dibicarakan. Tidak akan mungkin bisa masuk ke dalam surga siapapun kalau hanya mengandalkan amal perbuatannya. Lalu mereka bertanya, qalu wala anta ya Rasulullah, bagaimana dengan engkau ya Rasul? Wala ana, aku pun juga sama. Illa an yataghammadani Allah birahmatih, hanya saja aku sudah diselimuti Allah dengan rahmatnya. Dan aku berharap rahmat Allah itulah yang selalu Allah curahkan kepadaku. Jadi kita kadang-kadang merasa rajin ibadah, kita kadang sadar dosa kita pang kita pikirkan kah? Jika ibaratnya tuh tutup-tutupan aja, gali lobang tutup lobang, tak istilah lagu Bang Roma ya, Bang Haji. Gali lobang tutup lobang. Amal ibadah yang kita gawi ini jangankan hendak membeli surga Allah, menutupi dosa kita aja ada cukup. Tegana lubang dosa daripada cuman kita kadang merasa dosa itu adalah satu hal yang harus kita pertanggungjawabkan. Pada saat kita merasa kebaikan itu sesuatu yang kita banggakan. Padahal jika umpama dihitung-hitung, ayo hadang dulu, jangan gunakan amal soleh kamu itu untuk membeli surga Allah. Bayarkan ke hutang dosa dulu. Masih ada gerang. Mungkin kita berbuka mata nih, berbuka dosa. Berbuka muntung kadang-kadang memandir orang, kada kerasaan. Sekiranya Allah izinkan kita bisa menghitung. Baik menghitung kebaikan yang kita lakukan sehari, maupun menghitung dosa yang kita gawi dalam sehari. Ulun yakin banyak dosa pinanya dalam 24 jam tuh naik. Kira-kira sekiranya Allah berikan kita kemampuan untuk menghitung, mencatat. Hari ini apa kebaikan, jam sekian catat, jam sekian. Dosa nih kayak tujuh nang tegawi dosa, catat. Ulun rasa bisa lebih banyak dosa pada kebaikan. Makanya Rasul mengatakan, tidak akan ada yang bisa masuk surga dengan amal perbuatan. Bagaimana engkau ya Rasulullah? Aku pun juga. Karena itu aku berharap Allah selalu menyelimutiku dengan rahmatnya. Lalu kita diberikan salah satu amalannya, agar dengan kerja sedikit rahmat Allah banyak. Terutama di hari Jumat, perbanyak salawat. Satu kali kita mengucapkan, maka Allah balas 10 kali. Man shalla alayya salatan sallallahu alaiha biha asyara. Barang siapa yang bersalawat kepadaku 1 kali, maka Allah balas 10 kali lipat. Apa bentuk salawat Allah? Kan kita memohon Allahumma salli, ya Allah, bersalawatlah engkau kepada Nabi Muhammad. Apa bentuk salawat? Curahan rahmat dari Allah, itulah bentuk salawat Allah. Jadi seakan-akan kita memohon, ya Allah curahkan rahmatmu kepada Nabi Muhammad. 1 kali, 10 kali Allah balas.
Dan Allah tidak akan melimpahkan rahmatnya kecuali kepada orang yang terhindar dari kebinasaan. Jadi kalau hati kita tergerak sama seperti kita sholat, kalau hati kita tergerak untuk terpanggil melalui azan, berarti kita terpilih. Begitu juga kalau hati kita ringan, lidah kita kemudian membaca salawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, itu tandanya Allah melimpahkan rahmat, dan Allah tidak akan merahmati kepada orang yang celaka. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, barangkali ini dulu cukup yang ulun sampaikan sampai kepada ruku. Nanti kita masuk kepada sujud. Nah, kita simpulkan. Saat membaca Al-Qur'an di dalam sholat, tentu maupun di luar sholat, kita memang bukan orang yang punya kemampuan bahasa Arab yang cukup, tapi setidaknya kita dipahamkan bahwa yang kita baca bukan kalam biasa. Yang kita baca adalah kalam Allah. Dengan perumpamaan tadi, orang besar mungkin kita merasa tak pantas rumah kita untuk menjamunya. Begitu besarnya orang tersebut. Tapi ternyata orang besar itu mau berteduh sebentar di serambi di pelataran rumah kita. Itu sudah membuat kita rasanya senang luar biasa. Maka kalau kita menyadari Al-Quran itu kalam Allah, kita meyakini kalam Allah, maka saat membacanya pun kita rasanya luar biasa, lidah kita ini menjadi lidah yang terhormat. Demikian juga ketika orang membaca, kita akan mendengar dan menyimaknya. Walaupun kita tidak mengerti, tapi kita sadar ini kalam Allah. Lakukan itu di dalam salat saat membaca Al-Fatihah ataupun mendengar surah sesudah Al-Fatihah. Ketika ruku, maka rukulah tidak hanya sekedar anggota tubuhmu yang menunduk, tapi kalbu dan fikiranmu ruku di hadapan Allah. Ruku di hadapan Allah. Sehingga buang sifat sombong, baik sombong terhadap orang lain maupun menyombongkan diri kita karena kita merasa hebat. Sebab kita udah istilahnya berikrar di hadapan Allah dengan menundukkan punggung kita bahwa Allah lah yang paling berhak untuk menjadi yang lebih hebat, sementara kita adalah makhluk yang bukan siapa-siapa. Karena itu tidak seharusnya kita merasa sempurna, merasa hebat hanya karena kita bisa ruku, bisa sholat, bisa ibadah. Karena semua itu semata-mata pertolongan Allah. Semua itu semata-mata pertolongan Allah. Bahkan kalau ada orang yang selamat dari hukuman dan siksa Allah, itu semata-mata karena Allah memaafkan, bukan karena dia banyak prestasi, tidak. Sebab prestasi yang kita lakukan selain itu pertolongan Allah, kalau dibandingkan dengan perbuatan-perbuatan buruk yang kita lakukan, masih lebih besar perbuatan buruk kita, masih lebih banyak dosa kita. Jika istilah tutup lubang gali lubang, ya habis di situ aja. Kulihi sehari umpama beramal soleh 10, dosa nanegawi 15, 20, minus terus. Cuma lantaran dosa itu diampuni oleh Allah, maka amal soleh yang sedikit pun menjadi berasa. Nah, ini yang dapat ulun sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Sudah 1 pekan kita menjalankan ibadah di bulan Ramadan. Semoga tetap semangat dan semoga tetap Allah mudahkan, semoga tetap sehat, dan semoga Ramadan tahun ini menjadi yang terbaik di sepanjang umur yang Allah berikan kepada kita. Sekali lagi ampun maaf jika ada salah dan khilaf. Jazakumullahu khairan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.